Jadi siang hari ini kebetulan sekali saya waktu untuk membawakan firman Tuhan. Saya tetap akan sedikit waktu, mungkin 10 menit aja. Kebenaran firman, renungan firman saya akan sampaikan. Nanti ada Pak Andre ya. Kita ini sangat-sangat diberkati ya di paguyuban pelangi kasih. Karena banyak Tuhan kirim hamba-hambanya ya. Baik dari India, dari Singapura, dari mana aja. Sampai saya sendiri untuk berkhotbah mungkin bisa dihitung jari ya. Setahun mungkin bisa sekali aja ya. Itu kasih karunia. Makanya Bapak Ibu duduk tenang. Semuanya jangan ada yang ngantuk. Jangan ada yang ngobrol ya. Jadi tahun 2024 kita harus serius, lebih serius lagi ya. Supaya semuanya sekarang sudah diatur, untuk kepengurusan semua sudah diatur lebih baik lagi ya. Karena kita mau menggenapi, kita mau terus berjalan menyenangkan hati Tuhan ya. Dan kemarin saya juga dapat sharing juga mengenai ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati bagaimana kita hidup itu harus ya. Dan siang ini yang saya akan bawakan sedikit aja ya, bahwa renungan pagi hari ini tentang bagaimana kita fokus pada hari ini ya, saat ini, bukan yang lain-lain. Jadi judulnya fokus pada hari ini ya. Kebanyakan banyak orang-orang fokusnya itu ke yang ke depan ya. Nanti apa yang ini semua boleh ya, memang nggak ada yang sama. Bahkan Tuhan juga menyampaikan di dalam kebenaran firman Tuhan, di doa Bapa kami juga, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Dan juga di ayat itu di Matius 6 ayat 11, kemudian di Matius 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Yang saya mau tekankan, kenapa kita harus fokus pada hari ini? Karena kita tidak tahu kapan Tuhan panggil hidup kita. Yang penting tuh kita ini sudah ditebus ya. Saya cuma hanya membawakan Tuhan, kita ini sudah ditebus, dibebaskan dari segala dosa. Bukan berarti kita pasti masuk surga, enggak ya. Kita harus sinergi dengan Tuhan. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, itu harus benar-benar sebagai suatu persembahan ya. Kemarin saya juga dapat pandangan dari Pak Andre tentang bagaimana persembahan yang sejati ya. Jadi bagaimana, dan renungannya mirip ya, bukan mirip ya, sama ya. Persembahan yang sejati itu bagaimana kita hidup hari ini ya. Kita harus benar-benar jangan fokus bangun pagi kita sudah harus, bukan sibuk mau masak. Kalau ibu-ibu ya boleh memang harus masak, tapi pada pagi hari kita bangun pagi, kita datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur buat hari yang diberi dan minta kepada Tuhan, tubuh jiwa roh kita serahkan pada Tuhan, supaya Roh Kudus memimpin sepanjang hari itu ya, supaya fokus hari ini ya. Jangan umek ya, kadang-kadang oh ya aku tak umek. Tadi kesaksiannya, kalau kita tidak mengenal Tuhan, umek kalau ke diri ya. Kita harus datang kepada Bapa kita ini, kita harus ngomong sinergi dengan Dia, karena tanpa Roh Kudus tidak bisa ya. Jadi biarkan Roh Kudus itu memimpin kita sepanjang hari itu, supaya benar-benar misalnya pagi hari ini, oh ya saya mau datang ke persekutuan di Pelangi Kasih, persiapkan ya semuanya, harus tidur yang cukup. Jadi sampai di sini jangan ngantuk ya. Ya biasanya ngantuk nggak karuan sampai cukup. Sudah sebelahnya sudah bangun nih masih ini ya. Dan persiapkan, itu ibadah yang sejati ya. Jangan ngomong sendiri, fokus sama Tuhan. Ya, kita susah untuk bisa fokus.
Kadang ono air di sini. Jadi pesan pagi hari ini, bagaimana kita fokus pada hari ini. Setiap hari kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan apa yang kita kerjakan sepanjang hari. Jadi pesan saya, waktu saya kerja di bank, ada buka awal hari dan tutup akhir hari. Itu kita punya disket, di mana ketika kita masukkan disket itu tidak ada selisih ya. Ketika kita buka tidak boleh ada selisih. 0,01% pun harus dicari ya. Jadi tidak boleh ada salah. Pada saat kita mau tidur malam hari, kita juga tutup akhir hari bersama dengan Tuhan. Kita minta ampun Tuhan kalau aku ada salah apa. Dan kerjakan apa yang jadi bagian kita dengan sungguh-sungguh hati. Fokus pada hari ini ya. Jadi jangan sampai kita fokusnya itu yang lain. Tadi kesaksiannya dari ibu-ibu itu sangat menguatkan ya. Walaupun kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, di saat kesesakan Tuhan itu nolong ya. Tadi ibu ini semua ibu-ibu walaupun bukan yang Tuhan sekarang tidak yang lupa ya. Kalau kamu punya hati benar-benar fokus sama Tuhan, Tuhan akan pakai kita. Jadi kemanapun kita pergi akan menjadi kesaksian ya. Jadi tidak kemana pergi takut kok wong iki utang ya. Jadi jangan sampai kita menjadi kesaksian yang sia-sia. Jadi fokus kepada hari ini ya, karena setiap kita yang berjalan dengan iman itu tidak akan melihat rintangan-rintangan. Ya, kita berjalan, makanya Tuhan katakan butuh biji sesawi, titik air, ya, kecil biji sesawi. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan pagi hari bangun sudah harus dekat datang kepada Tuhan. Serius Tuhan, hari ini tolongin aku ya, penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu, supaya tubuh jiwa rohku ini manut, dituntun ya. Karena kalau orang yang benar-benar intim dengan Tuhan, Tuhan itu akan kasih tahu ya. Kita akan dikasih tahu ya. Jadi walaupun banyak rintangan, kita tidak akan melihat itu sebagai rintangan, tapi kita akan melihat sebagai kesempatan-kesempatan ya. Karena setiap hari ketika Tuhan sudah menebus kita, kesempatan-kesempatan yang besar, kalau kita tahu di dalam Tuhan, sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita akan melihat kesempatan-kesempatan itu Tuhan sudah sediakan buat hidup kita ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jadi waktu saya serahkan ke Pak Andre untuk sharing lagi firman Tuhan. Tolong jangan ada yang ngantuk. Saya dari sini kelihatan kok ada yang ngantuk. Pesan dan kesannya jangan ada yang ngantuk, jangan ada yang mau ngobrol. Ngobrolnya kok pelan-pelan ini. Saya nanti yang buat. Ya. Oke, terima kasih. 2024 kita harus fokus ya pada hari ini, setiap hari. Bagaimana kita terus terhubung dengan Tuhan ya. Terima kasih, waktu dan tempat saya serahkan ke Pak Andre. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan bisa berada di tempat ini. Sesuatu yang tidak direncanakan, tapi saya tahu Tuhan yang punya rencana. Saya bersyukur melihat saudara-saudara tadi memuji Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh riang gembira. Ya. Sederhana, tetapi memang itu adalah satu rahasia untuk bisa mengalami Tuhan. Hati kita penuh ucapan syukur, hati kita tidak ngomel, hati kita tidak berkeluh kesah, tapi hati kita senantiasa memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum saya bagikan firman Tuhan, yang sedikit saya perkenalkan, nama saya Andre, saya berasal dari Bandung. Tapi dalam beberapa tahun ini saya tidak ada di Bandung. Saya diutus Tuhan untuk berkeliling di beberapa tempat di Asia Tenggara dan Asia. Jadi saya ini sangat
bersukacita karena ini buat saya ini jarang ada di Indonesia, dan ada melihat saudara-saudara memuji Tuhan dengan lagu-lagu bukan hanya bahasa Indonesia tapi bahasa Jawa gitu. Ya, tapi ini merupakan sesuatu yang dulu sih sering ya, tapi karena Tuhan sudah utus saya pergi keluar, nah hal-hal seperti ini tuh buat saya menjadi sesuatu yang mengingatkan, kemudian menjadi apa namanya, saya tadi pengen ketawa sendiri begitu. Tapi puji Tuhan ya, melihat ibu-ibu ini bersukacita atau bapak-bapak tadi nari-nari dengan riang gembira. Nah, Tuhan nyatakan kepada saya saudara-saudara bahwa gereja itu ada dua macam ya. Ada gereja yang digambarkan sebagai pohon pengetahuan baik dan jahat. Saudara tahu di Taman Eden ada dua pohon yang menentukan hidup manusia. Banyak pohon yang lain, tapi pohon itu adalah pohon yang diberikan untuk dinikmati. Tapi ada dua pohon yang diciptakan oleh Tuhan yang menentukan kehidupan manusia. Satu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, satu lagi pohon kehidupan. Nah, itu merupakan gambaran daripada gereja yang ada di akhir zaman ini. Ada gereja-gereja yang digambarkan sebagai pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Artinya di dalam gereja itu cara mereka hidup, pesan-pesan yang disampaikan itu sebetulnya berasal dari hikmat pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tentunya jangan lakukan yang jahat, tapi lakukanlah yang baik. Pikirkanlah yang baik, jangan pikirkan yang jahat. Nah, itu merupakan, tapi kalau saudara perhatikan, Tuhan itu melarang manusia untuk makan dari buah pohon kehidupan. Masalahnya apa? Karena kalau makan, manusia jadi tahu yang baik dan yang jahat sendiri, tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Ini yang menjadi masalah. Bukan masalah baik dan jahatnya itu buruk, tetapi dengan tahu yang baik dan yang jahat, manusia tidak bergantung lagi kepada Tuhan. Di situ tidak ada Tuhan. Pada saat kamu memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, kamu akan mati, kata Tuhan. Tahu baik dan jahat, tapi mati terpisah dari Tuhan. Nah, ini merupakan kondisi dari banyak gereja di penghujung akhir zaman ini. Mereka memberitakan yang baik dan yang jahat, tetapi mandiri, tidak bergantung kepada Tuhan, sehingga di situ tidak ada hadirat Tuhan, di situ tidak ada kehidupan Tuhan. Nah, satu lagi gereja yang digambarkan sebagai pohon kehidupan. Nah, Tuhan tadi menyatakan kepada saya bahwa saudara ini, komunitas saudara ini berpotensi untuk menjadi pohon kehidupan, di mana saudara akan mengalami Tuhan, bahkan menyatu dengan Tuhan. Salah satu ciri buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat adalah di dalam gereja itu banyak kerumitan, banyak keribetan. Sedangkan ciri daripada gereja yang digambarkan sebagai pohon kehidupan adalah gereja yang sederhana saja. Pokoknya sederhana. Ikut Tuhan itu sederhana, ikut Tuhan itu simple, tidak rumit, tidak ribet. Di situ ada kehidupan. Saya melihat saudara-saudara adalah orang-orang yang sederhana, orang-orang yang simple. Dan inilah yang menjadi keinginan hati Tuhan untuk memberi kepada saudara pohon kehidupan, sehingga pada saat saudara memakan buah dari pohon kehidupan, saudara akan hidup selama-lamanya. Katakan, makan buah pohon kehidupan, jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Amin. Ini buat saya ini juga berbahasa Indonesia ini udah jarang-jarang gitu. Tapi puji Tuhan masih bisa. Karena kalau di luar saya harus bahasa Inggris ya. Nggak bisa pakai bahasa Indonesia, tapi saya sangat menikmati ngomong lagi pakai bahasa Indonesia. Nah, sedikit tadi saya bilang perkenalan ya. Saya dari Bandung, tapi dalam 4 tahun atau bahkan kalau mau dihitung dari awal mulanya sudah sekitar 6-7 tahun saya itu jarang ada di Indonesia. Tapi saya berkeliling di Vietnam, di Thailand, Malaysia, Filipina, dan beberapa negara yang lain. Karena Tuhan mengutus saya. Saudara pasti ingat ya yang disebut dengan amanat agung? Apa itu? Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara pergi nggak? Pergi. Oh, pergi mana?
Oke. Nah, saya sudah membaca perkataan Tuhan Yesus yang kita kenal dengan amanat agung itu sudah dari waktu pertama kali saya jadi orang Kristen. Saya punya kerinduan untuk bisa melakukannya. Tapi hanya pada saya sudah pergi, Tuhan menyadarkan saya bahwa amanat agung itu merupakan amanat yang sangat-sangat penting. Saudara tahu Tuhan Yesus hidup sebagai manusia selama 33,5 tahun. Nah, dia pelayanan sekitar 3,5 tahun. Di awal pelayanannya dia memanggil orang-orang menjadi murid-muridnya. Nah, amanat agung itu disampaikan ketika Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit dari antara orang mati. Sebelum dia meninggalkan bumi ini, dia memanggil murid-muridnya untuk menemui dia di satu gunung di Galilea. Muridnya tinggal 11 pada waktu itu karena Yudas berkhianat dan kemudian dia mati bunuh diri. Kepada 11 orang ini Tuhan Yesus menyampaikan amanat agung. Saudara pasti punya orang tua, punya papa atau punya mama. Selama papa atau mama ini hidup, pasti saudara sebagai anak seringkali diberi banyak petuah, diberi banyak wejangan, diberi banyak nasihat. Betul? Ya, betul. Nah, apakah semua nasihat, kata-kata dari papa dan mama ini saudara ingat? Semua? Tidak. Tapi satu kali papa atau mama ini sepertinya menyadari waktunya tidak lama lagi bahwa papa atau mama ini akan meninggalkan dunia ini. Dipanggil tuh anak-anaknya, baik yang ada di dalam kota, yang di luar kota, dipanggil karena si papa, si mama ini udah menyadari bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Nah, apa yang dilakukan sama papa dan mama pada saat-saat terakhir itu? Memberikan kata-kata terakhir, petuah ataupun wejangan terakhir. Nah, saudara boleh saja lupa semua perkataan dari papa dan mama dalam hidupnya sebelumnya, tapi untuk satu perkataan yang terakhir sebelum dia menghembuskan nafas terakhir itu, saudara pasti akan ingat. Dan bukan hanya ingat, saudara pasti akan lakukan. Amanat agung adalah perkataan terakhir Tuhan Yesus sebelum dia meninggalkan dunia ini, meninggalkan murid-muridnya, kembali ke sorga. Dan dia pastikan murid-muridnya bukan hanya mendengar, tetapi melakukan. Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Perkataan itu yang menggetarkan hati saya, sehingga saya mengerti bahwa yang Tuhan mau adalah saya harus benar-benar menunaikan apa yang dia bilang. Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. That is the last words of Jesus before he left. Perkataan Yesus banyak. Saudara bisa baca Injil-Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sebelum perkataan terakhir dia banyak berkata-kata. Saudara dan saya, ada yang masih ingat, ada yang udah lupa, ada yang sudah dilakukan, ada yang belum dilakukan, ada yang berusaha dilakukan, tapi kita masih gagal terus. Tapi untuk satu perkataan yang terakhir sebelum dia meninggalkan kita, dunia ini, saya harus pastikan, saya harus melakukan. Dan sesuai dengan perkataan itu, pergi, jadikanlah semua bangsa. Puji Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan waktu saya pergi, ini masih dalam proses, tapi Tuhan sudah kasih beberapa murid di Thailand, beberapa murid di Vietnam, ada beberapa murid di Filipina. Karena itu yang menjadi dorongan hidup saya adalah untuk menunaikan the last words of Jesus. Saya lakukan perkataan Yesus yang lain, belum semuanya bisa saya lakukan. Tapi satu perkataan terakhir itu saya akan terus lakukan. Puji Tuhan. Saudara juga dipanggil bukan? Untuk pergi? Ya. Tidak selalu harus pergi jauh-jauh, tapi bisa juga pergi
ke tetangga, ke kabupaten yang lain, ke provinsi yang lain, ke kota yang lain. Amin. Amin. Katakan kepada kiri kanannya, pergi dan jadikanlah. Itu betul. Ada kata jangan kembali. Murid-muridnya waktu disuruh pergi pada saat itu mereka tidak ada yang kembali. Mereka semua memberikan nyawanya di tempat di mana Tuhan mengutus mereka. Sebelum itu murid-muridnya pergi untuk sementara waktu, balik lagi laporan ke Yesus, diutus lagi laporan ke Yesus, waktu udah siap pergi dan tidak kembali lagi. Kembali ke surga. Oke. Sudah siap? Ya. Memberikan hidup saudara sepenuhnya buat Tuhan? Ya. Amin. Ya. Oke. Pak Komandan. Ibrani pasal yang 12. Ibrani pasal yang 12. Mohon maaf ya kalau sedikit-sedikit Inggrisnya keluar. Ibrani pasal yang 12 ayat yang pertama dan yang kedua. Nah, mungkin agak rumit kalau saudara baca di sini, nanti saya jelaskan, saya sederhanakan, tapi kita baca sama-sama. Saudara bisa lihat, nah baca sama-sama, 1, 2, 3. Lomba tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, mudahnya saudara-saudara, ayat yang kedua ini berbicara tentang perlombaan iman. Ya, perlombaan itu kayak perlombaan lari, ada garis start awalnya, ada garis finish, garis akhirnya. Nah, itu yang namanya perlombaan. Dan di situ dikatakan bahwa Yesus memimpin kita dalam iman, maksudnya yang memulai iman kita dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang mengakhiri iman kita. Jadi Tuhan Yesus itu adalah awal dan akhir daripada iman kita. Amin. Nah, dikatakan mata kita harus tertuju kepada Yesus, karena Dia adalah Alfa dan Omega. Dalam iman yang sedang kita hidupi ini, Dia awal dan akhir. Tapi saya mau katakan secara lebih spesifik bahwa Yesus itu adalah awal daripada iman kita ketika Dia datang untuk pertama kalinya 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus menjadi akhir daripada iman kita ketika nanti Dia datang untuk kedua kalinya. Kenapa Yesus harus datang 2 kali? Karena yang pertama adalah untuk memulai iman kita, dan yang kedua adalah untuk mengakhiri iman kita. Makanya harus 2 kali. Jadi kedatangan Yesus yang pertama kali 2000 tahun yang lalu, kita tahu Dia lahir sebagai manusia, kemudian Dia hidup sebagai manusia, kemudian Dia disalibkan, kemudian Dia bangkit pada hari ketiga dan kembali ke surga. Apa tujuannya? Untuk memulai iman kita. Dan kenapa Dia harus datang lagi? Karena Dia datang untuk mengakhiri iman kita. Jadi kedatangan Tuhan Yesus itu adalah satu satu hal yang akan membuat kita bisa hidup dalam iman. Nah, sebagaimana perlombaan, saudara tahu, kalau perlombaan lari itu di dalam awal itu, kalau perlombaan maraton gitu, yang ada di garis start itu banyak sekali kan. Oh, semuanya siap, ada yang gerak badan dulu gitu, wah sukacita gitu, kemudian pakai semangat itu banyak sekali. Waktu mulai, waktu aba-aba diberikan semua lari, semua ketawa-ketawa gitu. Tapi di garis finish ada berapa? 1 orang. Sedikit. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Coba katakan kepada kiri kanan saudara, apakah saudara dipanggil dan dipilih atau dipanggil saja?
Untuk memulai semua orang bisa, tetapi untuk mengakhiri hanya orang yang memiliki stamina. Saudara tahu di dalam penghujung daripada sebuah perlombaan, saudara ngerti kan? Kalau dari awal semua semangat, kuat begitu. Begitu sudah menjelang akhir, aduh, ini ulu hati ini. Perut sakit, ulu hati, pegel-pegel. Di situ ada godaan untuk berhenti. Hari-hari akhir ini adalah hari-hari di penghujung dari perlombaan. Saudara akan mengalami hal yang bertubi-tubi dari keadaan di sekeliling saudara, dari orang-orang yang ada di sekeliling saudara, yang akan membuat saudara sakit, yang akan membuat saudara pegel, yang akan membuat saudara pengen berhenti. Tapi saudara perlu mengerti bahwa Tuhan mau supaya kita bertahan dan terus. Aduh, ini ulu hatinya sakit, udah mau ambruk, udah mau keep going, don't give up, jangan menyerah, tetap berlari sekalipun sakitnya minta ampun, sekalipun pegelnya, aduh. Saudara perlu mengerti. Saya mau kasih gambaran dulu perbedaan antara kedatangan Tuhan Yesus yang pertama dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, Dia menjadi manusia. Allah menjadi seperti kita. Dia beserta dengan kita. Kedatangan Yesus yang kedua bukan itu. Bukan Dia menjadi seperti kita. Kita yang harus menjadi seperti Dia. Dia turun, Allah jadi manusia. Kita harus menjadi seperti Yesus, di mana kita ini rohnya senantiasa menjadi datang kepada Dia dari surga ke bumi. Kedatangan yang kedua, kita dari bumi ke surga. Artinya kita harus memastikan bahwa kita ini enteng, ringan di dalam, tidak terikat kepada hal-hal di dunia ini. Bayangin saudara mau terbang, tapi banyak gandulannya. Kayak ayam, tahu ayam? Ayam itu punya sayap, tapi tidak bisa terbang. Tapi suaranya kencang banget, tapi turun lagi. Kenapa ayam itu tidak bisa terbang? Karena matanya selalu lihat ke bawah. Mana makananku hari ini? Cacingnya mana? Lihat ke bawah, ini duitnya di mana? Duitnya ini ada ini. Terus saya ke bawah. Makanya tidak bisa terbang. Tapi burung Raja Wali lihatnya apa? Matahari, awan, langit. Makanya terbangnya tinggi sekali. Coba lihat kiri, saudara. Ada apa? Lihat di sebelahnya. Muka ayam, atau muka Raja Wali? Suruh bersuara dulu, suaranya suara ayam atau suara Raja Wali? Jadi saudara pastikan bahwa kalau saudara mau benar-benar bertemu dengan Yesus, saudara bacakan di Alkitab bahwa Yesus nanti kalau datang yang kedua kali, Dia tidak turun ke bumi ini. Ada di awan-awan.
Artinya dia berhenti di awan-awan dari surga. Dia mau supaya kita yang terbang. Ku kan terbang tinggi di atas awan bersamamu kemuliaan. Tapi sayangnya hatiku banyak keberatan mencari rezeki yang ada di dunia. Nah, pastikan saudara, kalau saudara memang benar-benar nanti ingin ketemu Yesus waktu dia datang di awan-awan, saudara harus ente. Katakan sama-sama, ente. Ente hatine. Tidak syarat dengan semua hal di dunia. Keinginan mata, keinginan daging, gangguan hidup, pengen yang branded semua. Anggu itu, prestise, malu saya gengsi. Pastikan. Nah, saudara, lihat nih. Tuhan Yesus dari surga turun ke bumi, balik lagi ke. Kalau kita benar ikutin prosedurnya, kita dari bumi naik ke surga, turun lagi ke bumi memerintah bersama dengan Dia. Kalau Dia itu prosedurnya surga, bumi, surga. Kalau kita akan benar-benar ngikutin, maka kita bumi, surga, bumi. Bumi belum. Bumi sering tahu. Jadi, saudara, sekarang ini jangan saudara itu hanya aku ini pokoknya wis bersama Yesus. Aku tidak sendiri. Walaupun saudaraku meninggalkan aku, Tuhan besertaku. Itu betul, tapi itu awalnya. Sekarang ini, aku ini bukan saja bersama Yesus. Aku ini seperti Yesus. Ku mau sepertimu, Yesus. Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama. Jadi untuk kita bisa bertemu dengan Yesus di awan-awan, bukan bersama Yesus, tapi harus seperti Yesus. Sudahkah saudara semakin seperti Yesus? Oh, sudah. Jadi seruannya sekarang bukan Immanuel. Maranatha. Maranatha. Tuhan Yesus datang. Kalau saudara sudah seperti Yesus, saudara akan berseru bukan lagi Immanuel. Karena itu sudah. Saudara akan berkata, 1 Korintus 16 ayat 22 tolong tampilkan. Saudara bisa baca sama-sama. Ini bukan kata saya, tapi kata Alkitab. Baca. 1 Korintus 16 ayat yang ke-22. Baca sama-sama nih. 1, 2, 3. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah dia. Maranatha. Kenapa? Jadi kalau kita, gini loh, Tuhan Yesus mau datang sebagai mempelai pria. Kita harus jadi mempelai wanita. Mempelai pria dan wanita itu begitu datang harus berkasih-kasihan. Makanya kalau ditemui waktu Tuhan Yesus datang, kita hanya tidak mengasihi Yesus, kita mengasihi dunia. Terkutuklah engkau. Jaga, saudara. Saudara boleh jatuh ke dalam dosa, saudara masih terjatuh. Tapi tolong jaga kasih saudara kepada Tuhan. Jangan sampai kasih itu pudar
Oleh karena teguran yang bisa diberikan oleh Tuhan Yesus kepada gereja bukan kepada orang dunia. Orang dunia sudah pasti kan, orang dunia itu tidak mengasihi Tuhan. Tetapi kepada gereja adalah kamu kehilangan kasih yang mula-mula. Di penghujung akhir zaman ini, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Kalau saudara tidak hati-hati, maka kasih saudara juga kepada Tuhan akan menjadi dingin. Dan kalau kasih saudara kepada Tuhan menjadi dingin, waktu Tuhan Yesus datang, saudara tidak mengasihi Dia, terkutuklah. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara benar-benar sudah menjadi semakin seperti Tuhan. Saudara akan berkata, kalau saudara udah siap gitu ya untuk misalnya sebagai mempelai pria wanita gitu. Sedangkan mempelai pria ini mau nikahi saudara udah siap. Saudara akan selalu bilang, kapan, ya kan? Tapi kalau belum siap, nanti, tunggu. Seruan saudara kepada Tuhan Yesus sekarang adalah tunggu atau kapan? If you have love, if you really love the Lord, you will say, ini masih mau teruskan? Kalau sampai di sini. Oke. Saya kasih Satu lagi aja ya. Soalnya banyak nih. Oke. Tuhan Yesus adalah awal dan akhir dari iman kita. Dia yang permulaan, Dia yang akhir. Permulaan adalah di kedatangan yang pertama kali, akhir adalah di kedatangan yang kedua kali. Nah, dalam iman ini, sekarang saya mau bagikan kepada saudara, bagaimana saudara harus mempersiapkan diri. Kita memang harus hidup dari hari lepas hari. Tapi saudara juga tahu, kita perlu merencanakan, perlu mempersiapkan diri. Nah, saya mau kasih tahu bagaimana Tuhan akan mendapati kita kalau nanti Dia datang, di mana Dia itu akan melihat kita dan kita memenuhi syarat untuk akhirnya bertemu dengan Dia di awan-awan. Saya mau kasih gambaran tentang hal ini dari cerita Abraham. Saudara tahu Abraham adalah bapak orang beriman. Dengan kata lain, bahwa kalau kita mau belajar iman, kita bisa belajar dari Abraham. Nah, Abraham ini di dalam hidupnya ada dua peristiwa yang penting yang menunjukkan tentang iman dia. Pertama, saudara pasti mengerti bahwa Abraham itu punya istri namanya Sarah, dan untuk beberapa lama sampai mereka itu tua, mereka tidak memiliki anak. Tapi Tuhan menjanjikan bahwa mereka akan memiliki anak. Waktu Abraham berusia 75 tahun, Tuhan datang dalam kehidupan Abraham dan Dia menjanjikan bahwa Abraham akan menjadi bapa daripada bangsa dan kemudian banyak bangsa, dan juga akan memberikan satu tanah yang akan kemudian menjadi tempat perhunian daripada keturunannya. Nah, Abraham berkata, aduh Tuhan, Engkau jangan berbicara terlalu muluk. Begitu aku ini akan menjadi bapa banyak bangsa, keturunanku akan seperti bintang di langit dan pasti di laut. Jangan begitu, satu anak pun aku belum punya. Tuhan bilang, Engkau akan menjadi bapa banyak bangsa, aku akan memberikan keturunan kepadamu. Kemudian Abraham berkata, Tuhan, satu aja aku nggak ada dan sekarang ini aku udah makin tua. Jadi artinya secara manusiawi tidak akan mungkin bisa memiliki anak, jangankan banyak, satu aja nggak mungkin. Dan saudara tahu, singkat ceritanya, Tuhan sampai menantikan beberapa tahun, dari 75 sampai umur 100, ya sekitar 25 tahun baru itu kejadian. Tapi Abraham hanya bisa akhirnya memiliki anak sungguh dari istrinya sendiri Sarah pada saat mereka sudah 190 tahun sekian, ketika mereka bisa percaya kepada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. All things are possible. Ketika Abraham bisa mempercayai bahwa Allah itu sanggup untuk melakukan yang mustahil, maka akhirnya Abraham dapat mujizat, dapat anak. Dan kita semua seringkali memakai semboyan ini.
Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Semua hal mungkin buat Tuhan. Nothing is impossible for God, and all things are possible for God. Kita semua suka dengan perkataan seperti ini, dan kita mau untuk mengalami mujizat daripada Tuhan di keadaan yang sangat mustahil. Puji Tuhan untuk itu semua. Itu juga yang dialami oleh Abraham. Dari Abraham lah kita dapat contoh untuk belajar percaya bahwa sekalipun mustahil, kita percaya dan kita akan menerima mujizat dari Tuhan. Amin. Amin. Tapi saya mau katakan, percaya yang seperti itu adalah awal dari iman. Kita tahu kejadian yang satunya lagi yang dialami Abraham adalah ketika Abraham sudah memiliki anaknya yang dinamakan Ishak ini. Ketika si anak ini sudah mulai bertumbuh menjadi seorang remaja ataupun anak muda, satu ketika Tuhan berbicara kepada Abraham, serahkanlah anakmu kepadaku. Bawalah anakmu ke atas gunung Moria, kemudian persembahkanlah kepadaku. Abraham melakukannya. Pagi-pagi benar dia membawa anaknya beserta bujang-bujangnya pergi ke gunung yang ditentukan oleh Tuhan. Waktu disampaikan di kaki gunung, Abraham berkata kepada pelayan bujang-bujangnya, tunggu di sini, aku dan anak ini ke atas akan naik ke gunung untuk sembahyang. Sampai di atas, dalam perjalanan Ishak bertanya, papa sudah bawa kayu bakar dan segala macam untuk bikin mesbah, tapi mana korbannya? Kemudian Abraham berkata, Tuhan akan menyediakan. Kemudian sampailah di atas, dibangunlah mesbah. Ishak masih diam saja. Sampai kemudian Ishak ditaruh di atas mesbah itu, diikat, dan kemudian Abraham mengambil pisau, siap untuk ditikamkan. Baru di situ Tuhan bilang, berhenti. Tindakan Abraham ini yang kedua, ini adalah tindakan tindakan akhir dari iman. Awal dari iman hanyalah percaya di dalam hati. Akhir daripada iman adalah percaya berserah yang diekspresikan dengan persembahan tubuh. Artinya, kalau saudara hanya percaya bahwa tidak ada yang mustahil buat saudara, tidak ada yang mustahil buat Tuhan, itu adalah awal dari iman. Tapi kalau saudara bisa menunjukkan kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil buat saudara untuk saudara berikan kepada Tuhan. Itu adalah akhir. Awal dari iman hanyalah soal hati. Karena di awal iman Abraham nggak bisa berbuat apa-apa dengan tubuhnya. Tubuhnya sudah tua, tubuh Sarah sudah tua, dan dikatakan bahwa mereka akan memiliki anak. Anak itu kan keluarnya dari tubuh, tetapi tubuhnya sudah tidak berfungsi untuk bisa menghasilkan anak. Apa yang harus dilakukan oleh Abraham dan Sarah? Tidak cuma percaya di dalam hati. Tapi waktu Abraham diminta untuk menyerahkan Ishak, Abraham tidak hanya bisa percaya dalam hati, dia harus bertindak. Tindakan apa? Menyerahkan tubuh. Dan waktu dia menyerahkan tubuh anaknya, itu sakit. Itu bukan sesuatu yang mudah. Itu merupakan korban. Itu yang saya bilang bahwa di akhir perlombaan ini kita akan sakit. Tubuh kita akan sakit. Karena yang menjadi akhir daripada iman adalah bukan hati percaya, tapi persembahan tubuh kita sebagai korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan.
Tapi Tuhan mau lihat apakah tidak ada yang mustahil buat kita juga untuk kita berikan kepada Tuhan. Apakah kita siap memberikan semuanya, harta kita semuanya, tubuh kita semuanya, hidup kita semuanya. Itulah persiapan yang Tuhan mau lihat. Kalau saudara berharap pada saat nanti Tuhan datang, saudara akan siap kemudian bertemu dengan Dia di awan-awan. Bukan hanya percaya, awal iman percaya untuk menerima. Akhir iman adalah berserah, memberikan semuanya. Tidak kurang dari itu. Surrender, give everything to God. Saya tunjukin satu ayat terakhir ya. Coba buka di 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Ini sangat terkenal tentang kasih. Saya tunjukkan. Tolong dibuka. Sekalipun aku dapat berkata-kata semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi aku tidak punya kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergerincing. Sampai sini dulu sebentar. Oke, sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat, aku mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk pindah gunung, tapi aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara, saya tahu ini berbicara tentang kasih, dan kalau kita memiliki semua itu tapi tidak ada kasih, maka semuanya percuma. Tapi tolong lihat dalam kacamata yang lain. Kehidupan rohani dimulai dengan persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan itu dimulainya di roh. Maka berkata-kata dalam bahasa roh, bahasa manusia maupun bahasa malaikat. That is the beginning of your spiritual life. Oh, ketika saudara berbahasa roh, bahasa manusia atau bahasa malaikat, perjalanan rohani dimulai dengan berbicara saja kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Udah, nah itu ayat pertama. Ayat yang kedua dikatakan, sekalipun aku memiliki karunia bernubuat, sekalipun aku mempunyai pengetahuan. Nah ini nih, mulai melayani orang. Mulai melayani karunia nubuat, saudara bernubuat, kemudian saudara mengajarkan rahasia dan seluruh pengetahuan, kemudian saudara punya iman memindahkan gunung, membuat mujizat, baik mujizat buat saudara menerima atau saudara menjadi pembuat mujizat. Itu adalah tingkatan menengah, between, not the beginning, not the end. Itu adalah tingkatan selanjutnya. Tapi yang akhir dari kehidupan rohani itu ini ayat 3. Membagi-bagikan semua yang saudara miliki dan menyerahkan tubuh siap dibakar demi Tuhan. Pertama roh, dua itu jiwa, pikiran. Nubuat itu pakai pikiran, pakai akal budi. Iman juga pakai keputusan hati. Tapi lihat ini semua di tubuh nih yang ketiga ini. Harta benda itu adalah untuk tubuh. Tubuh itu adalah untuk tubuh. Jadi from the spirit to the soul to the body. Kesempurnaan kita itu adanya di dalam tubuh. Pada saat kita mempersembahkan tubuh kita, harta benda diberikan, dibagi-bagikan. Semua untuk menolong orang miskin, untuk menolong orang membutuhkan. Bahkan siap menyerahkan tubuh kita dibakar menjadi martir demi Tuhan. That is the perfection of our faith. Itu adalah yang namanya kesempurnaan daripada iman di air itu. Makanya saudara akan lihat nanti sebelum Tuhan Yesus datang kedua kalinya, banyak orang jadi martir. Karena itulah gambaran dari Ishak diserahkan. Gambaran Tuhan Yesus mati bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk seluruh dunia. Gerejanya menjadi seperti Yesus yang akan memberikan tubuhnya dan menyerahkan semua harta bendanya bagi kemuliaan. Saudara ini masih ada di awal atau sudah menjelang akhir? Jangan sampai yang lain sudah ada di dekat finish, saudara masih enak-enak aja di garis start. Foto-foto, selfie. Aku mau berlomba, orang lain udah dekat garis akhir. Contoh realistisnya ya. Di awal, kalau saudara masih dekat awal, saudara sakit,
Tumpangin tangan sama pendeta, sembuh. Berapa lama lagi sakit lagi. Cari hamba Tuhan lain, berdoa, disembuhkan. Sakit lagi, sakit sembuh, sakit sembuh, sakit sembuh. Kalau di garis akhir, saudara bukan lagi gampang sakit. Di garis akhir saudara susah sakit. Amin. Amin. Di garis awal, Pak Pendeta tolong doain. Terima kasih ada mujizat, kasih nubuat, ada pertolongan. Akhirnya saudara, ada hutang kebayar. Tapi kemudian berapa lama kemudian hutang lagi. Kemudian doain lagi sama pendeta lain. Pendeta yang membawa keberkatan diberkati dan kemudian tolong saudara bisa nyicil hutang terus, tapi hidupnya masih berputar-putar. Hutang lunas, hutang lunas, hutang lunas. Kalau di sini itu semua udah jauh gitu. Mau miskin susah, mau kekurangan susah. Kalau di sini mau cukup susah, mau bayar utang susah. Kalau di sini udah bebas utang, pengen kurang susah. Selalu cukup dan lebih. Ini garis finish nih. Saudara di mana? Hari dulu dong. Di sini bicaranya kesembuhan ilahi. Di sini bicaranya kesehatan ilahi. Makanya saudara, jangan tuh, saudara, jangan putar-putar gitu. Bangsa Israel tuh kenapa dijanjikan tanah Kanan tapi nggak pada masuk? Mereka bukannya nggak jalan-jalan, tapi lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran kecil. Mau doa, mau kecil, mau besar, ujung-ujungnya balik lagi gitu. Yang lurus gitu, mata tertuju kepada Yesus. Dari jalan menjadi lari, dari lari menjadi terbang. Katakan, saya ini pesawat udara, bukan mobil. Jangan seperti ayam. Jadi mari saudara-saudara pada siang hari ini, saudara boleh dengarkan bukan perkataan saya, tapi perkataan Roh Kudus kepada saudara. Sudah siap? Bukan hanya berlomba di garis awal, tapi menuju garis akhir. Nah, saya mau tunjukkan. Saya tidak tahu apakah ada di antara saudara-saudara yang datang ke tempat ini yang ada sakit penyakit, ada penyakit utang, ada sakit penyakit, ada rasa sakit, ada rasa nyeri. Saya tidak akan doakan. Saya mau kasih tunjuk. Sakit hati juga boleh. Mau sakitnya mau luar mau dalam. Tapi saya mau kasih tahu cara untuk dibebaskan dari semua itu bukan dengan cara di awal. Kalau cara di awal, Pak Pendeta tolong doakan, tolong didoakan. Saya mau, bukan itu. Ini saya mau kasih tahu caranya di yang akhir. Sebenarnya tidak perlu didoakan. Di yang akhir, kuncinya cuma satu. Tolong dibuka 1 Korintus 6 ayat 13. Kalau saudara sembuh di sini, nanti susah sakit lagi. Kalau saudara sembuh di sini di awal, gampang sakit lagi. Karena imannya baru iman awal. Kalau iman akhir, iman awal. Saudara sembuh, saudara susah sakit. 1 Korintus 6 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdiri dengan teguh dalam iman.
Dan muncul. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara ingin mengalami kesembuhan dan kekuatan ilahi, tidak sakit lagi, ini resepnya. Pertama, saudara jangan rakus kalau makan. Itu nomor 1. Yang kedua, ya pastikan tubuh saudara bukan tubuh cabulan. Tapi kuncinya adalah berikan tubuh ini kepada Tuhan. Dan kemudian apa hasilnya? Tuhan untuk tubuh. Tuhan akan kuatkan tubuh saudara. Tuhan akan sembuhkan tubuh saudara. Tuhan akan jaga tubuh saudara tetap sehat walafiat. Umur boleh bertambah, tapi saudara sehat walafiat dan umur panjang. Tidak ada kematian mendadak, tidak ada kematian dini, tidak ada kematian karena kecelakaan, tidak ada kematian karena sakit penyakit. Saudara percaya tidak? Oh, ragu-ragu. Katakan dengan amin yang keras. Jangan rakus kalau makan. Amin. Tolong pastikan, periksa perut saudara apakah terlalu menggelembung atau awal Tuhan, aku gak bisa makan, tolong Tuhan, Engkau Allah yang tidak akan meninggalkanku. Oh, dikasih makanan, ada mana datang. Puji Tuhan, oh bersuka cita, itu di awal. Di akhir, bukan soal Tuhan aku pengen makan lebih enak lagi, bukan. Puasa. Amin. Amin puasa. Itu adalah satu bentuk sederhana menyerahkan tubuh kita kepada Tuhan adalah dengan puasa. Makanan adalah untuk perut untuk makanan, tapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Arti sementara. Pastikan tubuh bukan percabulan. Persembahkan tubuh untuk Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang datang di sini dengan rasa sakit penyakit, dengan rasa nyeri, saya kasih tahu sekarang, serahkan tubuh kepada Tuhan. Percayalah, tidak usah didoakan, saudara akan sembuh. Karena begitu saudara perserahkan tubuh saudara untuk Tuhan, Tuhan akan menyerahkan dirinya untuk tubuh saudara. Kalau Tuhan itu dipersembahkan, Tuhan mempersembahkan dirinya untuk tubuh, masa tetap sakit? Masa tetap lupa? Tuhan itu adalah Tuhan yang kuat, Tuhan yang penuh kuasa. Hanya yang jadi masalah, apakah saudara sudah mempersembahkan tubuh saudara untuk Tuhan? Hidup untuk Tuhan atau untuk makan? Ya. Kalau betul hidup saudara untuk Tuhan, jangan rakus dan rajin berpuasa. Amin saudara? Amin. Oke, saya akan berdoa dan nanti saya akan beri waktu kalau saudara ada datang dengan sakit penyakit, persembahkan kepada Tuhan tubuh saudara, oke? Dan saudara akan saksikan Tuhan jamah sekarang. Amin. Terima kasih Bapa di sorga untuk siang hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah dinyatakan kepada umat-Mu. Tuhan, Kau sangat mengasihi umat yang ada di tempat ini. Tuhan, Kau sudah mempersiapkan pohon kehidupan, di mana buahnya akan membuat umat-Mu bisa hidup untuk selama-lamanya, Tuhan. Bukan hanya untuk roh, tetapi juga untuk jiwa dan tubuh, sehingga kami semua boleh mengalami tubuh yang sehat walafiat, bahkan umur panjang dalam kehidupan kami, tanpa sakit-sakitan, karena kami tahu bahwa tubuh kami dipersembahkan untuk Tuhan. Dan sebagaimana firman-Mu katakan bahwa Engkau akan memberikan diri-Mu kepada tubuh kami. Terima kasih Bapak, saya kasih waktu 1 menit. Saudara berdoa sesuai dengan kondisi saudara. Kalau saudara punya masalah dalam hati, persembahkan hati saudara kepada Tuhan. Bukan minta untuk
Beri, tapi persembahkan dulu sesuatu. Berikan hati saudara. Kalau saudara belum memberikan hati saudara kepada Tuhan, berikan pikiran saudara kepada Tuhan. Kalau saudara belum memberi pikiran kepada Tuhan, dan yang terakhir, berikan tubuh saudara kepada Tuhan. Kalau saudara belum memberikan tubuh saudara kepada Tuhan, dan saksikan bahwa Tuhan akan memberikan dirinya kepada saudara. Dia akan menjadi kekuatan buat roh saudara. Dia akan menjadi damai sejahtera buat jiwa saudara. Dia akan menjadi kesehatan untuk tubuh saudara. Haleluya, haleluya. Saya berikan waktu satu menit berdoa. Buang semua sampah-sampah sebagaimana ombak yang datang, itu datang ke pantai. Setelah ombak itu kembali, semua pantai itu menjadi bersih. Sampah-sampah itu semua dibawa, dibersihkan saat ini, biar ombak Allah boleh melanda umat Tuhan, membersihkan kekotoran-kekotoran yang ada dalam hati, di dalam pikiran, di dalam jiwa mereka, Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya. Persembahkan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus.